Bumi yang kita tinggali ini adalah milik Allah. Badan yang kita anggap badan kita ini adalah milik Allah. Nafas yang kita hembuskan, yang kita keluarkan itu milik Allah. Tetapi ada juga manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal Allah sudah jelaskan di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, Alhamdulillah, syukur yang tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan pagi ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan lainnya. Dan kemudian juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan 4 model atau tipe manusia yang celaka dan juga hatinya sudah keras, bahkan keras seperti batu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, sebenarnya sebelum kami masuk ke pengajian, bukan 4 ini saja orang celaka. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang disebutkan celaka ketika dia memiliki sifat itu. Tetapi yang namanya waktu kita terbatas, kita hanya bisa mengupas sebagiannya. Sama dengan ibu-ibu ketika bertani, sebanyak apapun yang akan ditanam, tetapi harus tetap dimulai dengan satu tanaman padi tadi. Harus satu-satu, tidak bisa semuanya langsung. Begitu juga dengan makan, kalau langsung dimakan semuanya satu piring, itu akan kembung perut kita. Tapi suap demi suap, dan akhirnya kita nanti akan kenyang. Seperti itulah belajar agama ini. Tidak bisa semuanya kita ambil langsung. Stres jadinya, bukan kita bisa mengamalkannya, tambah malah stres. Maka pada pagi ini kita membahas 4 tipe orang yang celaka dan hatinya sudah mengeras. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, yang pertama adalah seseorang yang sudah mengenal Allah tapi enggan untuk menyembahnya. Ini orang celaka Bapak Ibu, ini orang yang celaka dan sekaligus hatinya sudah mengeras. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74 Allah jelaskan, summa qasat qulubukum, kemudian mengeras hati kalian, min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, bahkan mengeras hati mereka itu lebih keras dari batu atau lebih keras dari batu tersebut lagi. Maka begitu Allah menggambarkan ketika hati seseorang itu sudah mengeras, maka dia lebih keras dari batu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kenapa Allah gambarkan orang yang dia mengenal Allah, orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui kekuasaan Allah tapi tidak mau menyembahnya, itu disebut orang yang keras hatinya atau celaka? Karena luar biasa pengingkarannya Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berikan perumpamaan kepada diri kita supaya kita bisa mengilustrasikan sebagaimana kerasnya hati seseorang tersebut. Bapak Ibu, ada orang yang datang ke rumah kita, mereka menumpang, kita melihat kasihan melihat mereka dengan keadaan baju compang-camping, badan kurus, kerempeng luar biasa.
wajah kusam, tetapi dengan kerendahan hati kita berikan makan, kita berikan pakaian yang layak, kemudian kita urus kebutuhannya sehingga dia merasa bahagia. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu orang yang kita bantu tadi, ketika melihat kita di kemudian hari setelah kita bantu, dia menoleh, tidak memperhatikan kita, dia tidak menyapa kita sedikit pun, tidak mengakui bahwa dia pernah tinggal dengan kita. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Sakitnya minta ampun. Apalagilah Allah yang sudah memberikan kepada seseorang tersebut, yang telah memberikan kepada kita semuanya, tidak ada terkecuali. Bumi yang kita tinggali ini adalah milik Allah. Badan yang kita anggap badan kita ini adalah milik Allah. Nafas yang kita hembuskan, yang kita keluarkan itu milik Allah. Tetapi ada juga manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal Allah sudah jelaskan di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, tidak cuma orang yang beriman Allah himbau, wahai seluruh manusia, coba pikirkan, coba renungkan. Apa itu rabbakumul ladzi? Sembahlah Tuhanmu yang telah membimbing kalian, kemudian yang telah menciptakan kalian. Itulah Bapak Ibu tipe orang yang celaka dan hatinya sebenar-benar sudah mengeras seperti batu. Maka ketika ada orang yang hari ini keluarga kita, sanak kita, yang dia tidak melaksanakan sholat, ringan saja meninggalkan sholat, itu sebenarnya hatinya itu sudah kerasnya, sombongnya luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari hadis Rasulullah SAW, rogimu anfu rajulin idza dzukirtu fa indahu falam yusalli alayya. Ketika kata Nabi, seorang laki-laki itu akan celaka apabila disebutkan namaku di sisinya, di dekatnya, falam yusalli alayya, maka dia tidak bersolawat atasku. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, orang yang celaka kata Nabi adalah orang yang ketika mendengar namanya, ada seseorang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tetapi dia tidak bersolawat. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama karena Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di mana kesombongan kita Bapak Ibu? Di mana celakanya dan di mana kerasnya hati kita? Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh hidup baginda Rasulullah SAW di umurnya yang 62 tahun atau 63 tahun itu Bapak Ibu, beliau habiskan untuk memikirkan umatnya pada saat itu, pada hari ini dan untuk selanjutnya, untuk memikirkan umatnya. Maka ketika umatnya Bapak Ibu yang Rasulullah pikirkan, yang Rasulullah persiapkan pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya dari 14 abad yang lalu, tetapi ketika nama beliau disebutkan, tidak ada tergerak bibir seseorang itu untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Begitulah sombongnya orang tersebut, begitulah kerasnya hatinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pengajian ini sejatinya bukan untuk orang lain. Bukan kami hari ini, pagi ini menceritakan pengajian ini, menyampaikan pengajian ini, bukan untuk orang lain. Maksudnya Bapak Ibu, oh itu orang kafir, itu orang kafir, bukan.
coba kita cek lagi ke dalam diri kita. Apakah kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW kita bersolawat atau kita meremehkannya, atau diam saja tidak ada yang kita ucapkan. Dan juga Bapak Ibu, seringkali ini terjadi, menjadikan solawat Nabi ini hanya sebagai formalitas. Formalitas itu seperti apa maksudnya? Ada acara Bapak Ibu, 5 orang pejabat yang berbicara. Karena dia seorang muslim, maka dia mengawali pembicaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Tetapi solawat itu tidak ada yang bersolawat seluruh yang mengikuti acara mereka itu, mau acara rapat, mau acara pertemuan ini, pertemuan itu, dijadikan solawat kepada Nabi ini hanya sebagai formalitas berbicara, bukan semata-mata karena menyanjung Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ketika kita berbicara, ketika kita membuka pembicaraan, ada solawat di sana, selain mengambil keberkahan, juga kita memang bersolawat kepada Nabi benar-benar dari hati kita, benar-benar karena kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itulah Bapak Ibu tipe yang kedua, manusia yang keras hatinya adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat sedikit pun, dia tidak tergerak hatinya untuk memuji atau memuliakan Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, yang ketiga adalah tipe orang yang celaka atau yang keras hatinya adalah dia memiliki orang tua tapi tidak ada sedikit pun berbakti kepadanya. Dia memiliki orang tua tapi tidak mau sedikit pun berbakti kepada orang tua. Itu sudah kelihatan Bapak Ibu betapa kerasnya hatinya. Ada orang Bapak Ibu satu rumah dengan orang tuanya, tapi tidak ada sedikit pun ucapan tutur katanya yang menyenangkan orang tuanya. Tidak ada perbuatannya sedikit pun yang menyenangkan orang tuanya. Maka itu adalah orang yang hatinya sudah kerasnya luar biasa. Banyak anak ya orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya sudah mendahuluinya, dia ingin berbakti kembali tapi tidak bisa. Lan tarji'al ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali satu hari pun, tidak akan pernah satu hari pun kembali yang sudah berlalu. Satu hari saja kita minta, satu detik saja tidak akan pernah kembali. Maka orang yang keras hatinya ketika dia bersama orang tuanya, ada di dekat orang tuanya, tetapi dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Kita cek ke dalam diri kita, apakah itu diri kita? Apakah kita masih hidup dengan orang tua kita, tetapi kita tidak mau berbakti kepadanya? Yang kemudian Bapak Ibu, seorang anak yang kembali ke kampungnya yang orang tuanya sudah meninggal, ketika dia pulang ke kampungnya, dia tidak melihat orang tuanya, kan sudah meninggal Bapak Ibu, sudah di kuburan. Ada orang yang sudah pulang ke kampungnya tapi tidak pergi ke kuburan ziarah kepada orang tuanya. Ada Bapak Ibu. Itu sudah termasuk keras hatinya, luar biasa, dan itu akan mendapatkan celaka. Kenapa celaka Bapak Ibu? Karena ridullah fi ridul walidain, karena ridho Allah terdapat pada ridho pada kedua orang tua. Wa syahidullah wa syahidul walidain, dan celakanya seseorang, hinanya seseorang ketika dia itu tidak lagi berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka hari ini, pagi ini, renungkan kembali, apakah kita sudah benar-benar berbakti kepada orang tua? Apakah kita masih mengeluh hari senjanya, hari tuanya, yang mohon maaf, dia hanya menunggu panggilan gilirannya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia tidak lagi ada keinginan dunia. Kalau ada ucapannya, ada perbuatannya yang menyakiti hati kita, sebenarnya bukan ada maksud hatinya untuk menyakiti kita, karena sejatinya kita adalah anaknya. Tetapi karena fase tua dia, sudah banyak pikirannya yang ngawur, sudah ada tutur katanya yang sudah mulai ngelantur, maka itu Bapak Ibu, jangan masukkan hati kita. Jangan gara-gara ada kesalahan orang tua kita, kita tinggalkan dia di hari senjanya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah orang yang hatinya sudah keras dan juga menampakkan sifat sombong dan celakanya seseorang itu adalah ada Al-Quran di sekitarnya, ada Al-Quran di rumahnya, tapi tidak dia baca. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, hari ini, di pagi ini, di masjid ini, coba kita ingat kembali, kita bayangkan bentuk rumah kita, di mana posisi Al-Quran kita sekarang? Di mana posisi Al-Quran kita sekarang? Apakah dia di lemari yang kita susun di sana sudah berdebu? Maka Bapak Ibu, berarti kita tidak sedikit pun tidak menghargai Al-Quran yang ada di rumah kita. Jangan sampai keras hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai Al-Quran yang begitu mulia itu, mungkin harganya kalau kita beli kemana-mana, ke toko-toko buku, itu tidak akan berharga dinilai dengan rupiah. Tetapi pahamilah Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran itu adalah kalamullah, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang prosesnya luar biasa, yang sudah mencerahkan kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu, Al-Quran yang di rumah kita jangan hanya kita tumpuk-tumpuk, hanya menjadi syarat bagian rumah kita. Kita seorang muslim, kita punya Al-Quran, bukan seperti itu. Tetapi Al-Quran yang di rumah kita, kita baca, kita resapi Bapak Ibu. Kata Imam Sayyid Qutb, Al-Quran mungkin Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubahnya satu kata pun, tidak bisa mengubah satu huruf pun Al-Quran tersebut. Tetapi Al-Quran itu bisa mengubah hidup seluruh kehidupan dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, Sayyid Qutb juga menyampaikan bahwa innamal hayatu fi dhilalil Quran, sesungguhnya kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat yang luar biasa. Orang yang hidup dengan Al-Quran, hidup yang dinaungi oleh Al-Quran adalah nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka 4 tipe manusia yang celaka dan juga yang hatinya keras ini, sejatinya kami sampaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk meng-cross check kembali, melihat diri kita. Adakah 4 sifat ini dalam diri kita? Kalau ada, kita perbaiki. Kalau tidak ada, kita pertahankan, kita bersyukur kepada Allah. Itu sejatinya adalah petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah untuk kita mudah taat kepadanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah pengajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita, merubah diri kita lebih baiknya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.